Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Baik, anak-anak kelas 2, hai, apa kabar? Kabar baik tentunya ya. Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat dan terhindar dari Corona ataupun COVID-19 ya. Nah, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dengan Pak Tris dalam materi pelajaran TIK. Baik anak-anak kelas 2 yang Pak Tris sayangi, pada pertemuan pertama ini dengan menggunakan video ya. Jadi Pak Tris akan menjelaskan materi tentang bab 1, yaitu tentang mengenal lingkungan belajar yang sehat. Baik, lingkungan belajar yang sehat itu yang bagaimana? Mari kita ikuti penjelasan dari Pak Tris berikut ini. Ya. Nah, ini silahkan diperhatikan kalian sambil memegang buku ya, sehingga Pak Tris menjelaskan kalian menyimak. Akan lebih baik kalau kalian buku sudah siap. Kalau seandainya belum punya, silahkan disimak saja ya. Jadi untuk segera mempunyai buku nantinya ya. Baik, yang pertama adalah mengenal lingkungan belajar teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Iya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Next. Mengenal lingkungan belajar yang sehat. Lingkungan belajar yang sehat itu yang seperti apa? Nah, ini syarat lingkungan belajar yang sehat. Apa saja? Yang pertama adalah ruangan bersih. Ya. Ruangannya bersih. Terus yang kedua, ruangan memiliki saluran udara yang baik. Ya. Jadi saluran udara itu apa? Ya, jendela atau lubang di atas tembok ya, ada lubang angin namanya, atau istilahnya adalah untuk ventilasi udara, di mana fungsinya adalah agar udara bisa keluar masuk melalui lubang itu, bisa melalui jendela ataupun lubang angin yang tadi ya, lubang ventilasi itu. Jadi yang kedua, ruangan memiliki saluran udara yang baik. Dan untuk jendela, usahakan selalu terbuka. Jadi kalau ruangan itu tidak ber-AC ya, maka jendela harus selalu terbuka agar udara bisa keluar masuk. Udara yang yang panas mungkin di dalam ruangan ya, keluar, dan udara yang sejuk yang dari luar masuk ke ruangan. Sehingga udara di dalam ruangan jadi sejuk. Ya, itu kalau tidak ber-AC. Kalau seandainya ber-AC, lebih baik semua lubang ditutup sehingga AC-nya tidak keluar, sehingga suhu di dalam ruangan tetap terjaga sejuk. Begitu ya. Baik, yang ketiga yaitu tersedia penerangan yang cukup. Jadi yang cukup artinya tidak boleh terlalu terang ya, dan juga tidak boleh terlalu gelap atau redup ya. Kenapa? Ketika terlalu terang mungkin ruangan menjadi panas ya. Terus yang misalkan terlalu gelap, terlalu redup, maka ketika kalian membaca atau bermain komputer ya, nanti penerangannya akan terganggu ya. Jadi mata kita pun akan terganggu. Bisa mengakibatkan sakit gitu ya. Baik, itu syaratnya. Terus yang berikutnya, contoh ruangan yang bersih. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, kalian perhatikan di layar kalian ya. Itu ruangannya bersih. Karena apa? Yang pertama, lantainya tidak terdapat kotoran sedikit pun ya. Terus komputer tertata rapi ya, tidak berserakan. Terus hiasan di dinding. Nah, hiasan di dinding tertata rapi juga ya. Papan tulis juga dalam kondisi yang bersih.
Kemudian jendela itu diperhatikan, jendela juga sudah terbuka. Itu fungsinya untuk sirkulasi atau pergantian keluar masuknya udara. Jadi sirkulasi udara, begitu ya. Ini contoh ruangan yang bersih. Terus yang berikutnya, contoh ruangan yang kotor. Perhatikan. Nah, ini kalian perhatikan. Jadi ruangan yang pertama kotor sekali. Karena apa? Banyak sampah berserakan di lantai. Komputer tidak tertata dengan rapi. Hiasan dinding juga ada yang miring-miring ya. Terus papan tulis posisinya tidak bersih. Ya, ini ruangan yang kotor. Nah, sekarang jika kalian mendapatkan ruangan yang seperti ini, bagaimana? Ada yang tahu? Ya, jadi tentunya tidak nyaman belajar di ruangan seperti ini. Ya, lain dengan ruangan yang bersih tadi. Jadi kalian akan merasa nyaman kalau ruangannya bersih. Gitu ya. Nah, kalau ruangannya kotor, pasti tidak akan merasa nyaman. Gitu ya. Lanjut. Cara duduk yang benar. Nah, sekarang kita akan mulai belajar cara duduk yang benar ya. Jadi ketika kalian duduk di depan komputer itu ada caranya ya, tidak asal duduk. Sehingga akan membuat kalian menjadi nyaman ketika menggunakan komputer. Apa saja? Iya, perhatikan gambar dulu. Yang pertama, punggungnya tegak. Nah, ini. Kalian perhatikan di sini punggungnya tegak ya, tidak membungkuk ya. Yang kedua, letak paha dan lengan sejajar ini. Ini lengan tangan, paha sejajar. Artinya tidak miring-miring seperti ini ya. Kalian perhatikan duduknya Pak Tris itu tidak miring. Ya, tapi menghadapnya ke komputer padahal badannya menghadap ke tempat lain. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi letak paha dan lengan sejajar. Yang ketiga, pergelangan tangan lurus dan sejajar. Ini ya, lengan tangan yang kanan dan kiri itu selalu sejajar, tidak boleh satu di atas, satu di bawah, gitu ya. Nah, itu untuk pergelangan tangannya. Terus pada saat mengetik, letak tangan sejajar dengan keyboard dan tidak boleh menekuk ya. Nah, itu. Jadi tangannya tidak boleh gantung seperti ini nekuk ya, tapi tangan berada di keyboard. Ya, oleh karena itu tempat duduknya tidak boleh terlalu pendek ya, tidak boleh terlalu tinggi juga. Baik, untuk penggunaan mouse lebih baik menggunakan ataupun yang sesuai dengan tangan kita, tidak terlalu besar atau terlalu kecil, karena kita masih, kalau kalian kan masih kecil tangannya ya, jadi kalian gunakan mouse yang kecil akan lebih nyaman ya. Itu. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya adalah mengatur jarak dengan monitor. Perhatikan gambar lagi. Nah, ini. Jarak dengan monitor kira-kira seberapa ya? Kalian perhatikan penjelasannya. Jarak yang benar. Nah, ini kita atur letaknya. Jadi letak monitor sejajar dengan mata kita ini. Jadi antara mata kita dengan monitor ya, itu sejajar, tidak boleh terlalu tinggi. Oleh karena itu, meletakkan monitor itu tidak boleh terlalu tinggi dan juga tidak boleh terlalu rendah ya, gitu. Jadi letak monitor sejajar dengan mata. Yang kedua, jarak monitor sejauh lengan. Nah, ini. Jarak monitor sejauh lengan. Maksudnya apa? Jadi lengan kita panjangnya segini ya, berarti jarak antara monitor dengan tangan dengan kita itu diatur dengan jarak tangan kita. Contohnya begini, Pak Tris julurkan tangan seperti ini. Ya. Nah, itu jarak antara monitor dengan kita itu sejauh lengan. Dan jaraknya pasti berbeda-beda tergantung dari panjang tangannya masing-masing ya. Baik, yang ketiga, mata tidak boleh terlalu dekat ke monitor agar tidak perih dan sakit ya, pasti ini. Jadi kalau kalian melihat atau menatap monitor terlalu dekat, maka mata kalian akan
terasa perih dan sakit. Dan jika sering kalian lakukan, maka bisa menimbulkan mata kalian menjadi rusak, ya. Contohnya yang sudah menggunakan kacamata itu, ya, itu karena sudah matanya penglihatannya mulai berkurang, atau istilahnya mungkin ada minus ataupun plus ataupun silinder, ya. Semoga kalian tidak, ya. Oleh karena itu, mulai sekarang kalian ketika menggunakan komputer, menonton televisi ataupun membaca, usahakan jarak tidak boleh terlalu dekat, ya, gitu. Ataupun terlalu jauh. Kalau sangat jauh kan tidak kelihatan, ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang begini, materi pembahasan dulunya adalah mari berolahraga. Jadi maksudnya apa? Padahal kita sedang belajar TIK tapi ada materi berolahraga. Ya, perhatikan. Jadi ketika kalian sudah lama bermain komputer atau sudah lelah ataupun sudah capek, hal-hal yang bisa kalian lakukan setelah lama bermain komputer. Yang pertama, istirahat yang cukup, ya. Jadi istirahat yang cukup, misalkan tidur-tiduran, rebahan, ya. Itu. Terus yang berikutnya, berjalan-jalan keluar ruangan melihat tanaman hijau. Nah, ini bisa kalian lakukan, ya. Jadi mungkin ketika kalian melihat komputer kan matanya mungkin terasa sakit, ya, ataupun lelah, sehingga kalian bisa keluar ruangan dulu melihat yang hijau-hijau. Harapannya ada kalian fresh kembali ataupun segar kembali. Yang ketiga, berolahraga ringan. Nah, ini, ya. Jadi maksudnya adalah ketika kalian sudah lelah, capek, berhenti bermain komputernya, ya. Terus kalian gerakkan badan kalian, ya, sehingga badan kalian tidak tegang lagi, menjadi fresh lagi ataupun relax lagi, ya. Jadi tujuannya adalah itu. Maka olahraganya adalah olahraga yang ringan, tidak olahraga yang berat-berat, ya. Contohnya seperti yang ada di buku. Mungkin kalian punya buku, ya. Kalian bisa buka bukunya di halaman 10 sampai dengan halaman 11. Itu adalah hal ataupun gerakan-gerakan yang bisa kalian lakukan ketika sudah lelah bermain dengan komputer. Gitu, ya. Baik, kita lanjutkan. Selesai, ya. Jadi materi kita tidak terlalu banyak sampai di sini, ya. Jadi kalian bagi yang belum mempunyai buku, tolong untuk segera memiliki buku agar kalian bisa belajar dari buku itu sendiri. Karena apa? Karena kita sedang berada dalam masa belajar di rumah, ya. Kalau tidak ada buku, maka kita akan kesulitan mendapatkan materinya, ya. Karena kita belum bisa masuk dan otomatis belum bisa praktek secara langsung dengan Pak Kris di sekolah, ya. Oleh karena itu, segera miliki buku agar kalian bisa belajar dari rumah. Begitu, ya. Baik, kita lanjut. Nah, setelah selesai kalian harus mengerjakan tugas yang Pak Kris berikan nih. Yang pertama, nah ini kalian harus punya buku tadi, Pak Kris sudah sampaikan. Karena apa? Tugasnya ada di buku. Kerjakan soal latihan pada buku cetak halaman 59, halaman 13 sampai 15, langsung dijawab di buku cetak. Foto halaman yang sudah dikerjakan tadi, ya. Kemudian kirim melalui Telegram ke nomornya Pak Kris, ya. Jadi ke nomor Telegram Pak Kris. Batas akhir pengiriman hari Sabtu tanggal 8 Agustus pukul 21. Gitu, ya. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, ya. Kalau perlu di subscribe, kemudian di komentari silahkan, ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Pak Kris mohon maaf. Pak Kris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.